Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore atau selamat malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk memberikan kuliah tentang perencanaan produksi benih pada mata kuliah Hatchery. Alur di dalam perencanaan produksi benih itu paling tidak terdiri dari perencanaan produksi, pematangan informasi, persiapan peralatan yang dibutuhkan, serta kemudian baru melangkah ke produksi. Sebagai suatu contoh, misalnya kita ingin merencanakan produksi benih lele sebanyak 100.000 ekor dengan ukuran 2-3 cm atau dalam waktu 30 hari. Perkiraan kalau ini bisa produksi, harga per ekornya berkisar antara 60 sampai 80 rupiah per ekor. Dengan demikian ada harapan hasil. Apabila kita bisa memproduksi 100.000 ekor, maka harapan hasil selama 1 bulan bisa mencapai 6 juta sampai 8 juta. Untuk itu marilah caranya bagaimana. Nah, untuk itu sebelum kita melangkah ke produksi, tentunya kita harus memantapkan informasi. Sebagai sumber informasi tentunya adalah berbagai pustaka yang telah kita baca selama ini. Misalnya, kita baca bahwa induk sangkuriang itu bisa memproduksi 40.000 sampai 70.000 butir telur per kilogram induk. Hatching rate-nya mencapai 90% dan SR-nya bisa mencapai 60%. Dengan demikian, maka kalau kita berasumsi bahwa 1 kilogram itu menghasilkan 40.000 butir telur, maka daya tetasnya bisa menghasilkan larva sebanyak 36.000 ekor larva. Dari 36.000 ekor larva bisa menjadi benih diperkirakan sekitar 21.000 ekor benih sampai umur 30 hari. Nah, ini adalah perkiraan untuk lele sangkuriang. Inilah informasi yang kita dapatkan. Sehingga kita bisa membuat alur kira-kira seperti ini. 40.000 butir telur, fertilization rate-nya 95%, hatching rate-nya 85%, SR-nya 80%. Ya, kalau fertilization rate 90 mendapatkan embrio sebanyak 38.000 ekor embrio tapi masih dalam telur. Nah, untuk menghasilkan kurang lebih 100.000, maka diperlukan 3 pasang atau 3 ekor betina. Kalau dipijahkan secara alamiah, kita membutuhkan 3 pasang lele sangkuriang. Nah, kualitas air yang diperlukan seperti apa? Ternyata kualitas air yang diperlukan untuk memelihara agar supaya telur lele yang telah terfertilisasi tadi bisa hidup dengan baik, diperlukan suhu sekitar 35 sampai 30 derajat Celcius, pH sekitar 6,5 sampai 85. Oksigen terlarut lebih dari 4 mg per liter. Kemudian kecerahan diperlukan 25 sampai 30 cm.
amonia harus kurang dari 0,01 miligram per liter. Ini adalah syarat memelihara embrio sampai menjadi benih lele. Nah, untuk menetaskan telur diperlukan inkubasi ternyata 16 sampai 20 jam. Suhu berkisar antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Nah, oksigen tadi lebih dari 4 mg per liter. Ini adalah menurut informasi yang disampaikan oleh BPAT Sukabumi. Ini adalah tentang variabel kualitas air yang harus kita penuhi agar supaya telur-telur itu bisa menjadi embrio, kemudian menetas dengan baik, dan akhirnya menjadi benih. Nah, untuk mengukur suhu maka diperlukan termometer. Untuk mengukur pH maka diperlukan pH meter. Dan untuk mengukur DO, oksigen terlarut di dalam air, maka diperlukan diometer. Dan itu harus kita punya minimal oleh BBI harus mempunyai alat-alat tersebut. Untuk mengukur amonia yang sangat sederhana adalah mengukur amonia dengan amonia test kit. Nah, ini adalah kualitas air untuk ikan nila. Misalnya ikan nila juga harus ada standar-standar kualitas air yang harus kita penuhi. Ini kualitas air untuk ikan mas. Standar kualitas air untuk pemijahan sampai pemeliharaan benih ikan mas agar supaya kita bisa memproduksi benih ikan mas. Nah, inilah kolam silinder, kolam terpal. Kolam diameternya 3, tingginya 20 cm, tinggi air 20 cm, volume air kira-kira 1,5 meter kubik, maka kemampuan kolam ini ternyata kurang lebih hanya mampu ditebari 50 gram butir telur. Nah, ternyata 1 gram butir telur itu isinya 660 butir telur kurang lebih. Nah, ini adalah hasil penelitian. Hasil benihnya kurang lebih mencapai 26.000 ekor benih sampai ukuran benih ukuran 30 hari. Jadi kalau kita ingin memproduksi 100.000, maka minimal kita harus punya 4 kolam. Oke. Ini peralatan-peralatan lain yang harus disediakan. Ada blower, ada water pump, ada termostat kalau dibutuhkan, misalnya suhunya tiba-tiba turun, harus ada termostat. Nah, ini adalah kriteria benih seperti tadi yang kita gambarkan. Ya, ini kira-kira perjalanan dari kalau kita memelihara 50 gram butir telur, total kira-kira 33.000 butir telur yang ada di dalam kolam itu. 18 hari kita dapatkan 26.000 butir telur. 35 hari mendapat 20.000. Jadi kalau kenyataannya itu 35 hari kita hanya mendapatkan 20.000 atau 21.000, kalau kita mau memproduksi 100.000, maka kita harus punya 5 kolam, tidak 4 kolam tadi seperti hitungan kita. Ya. Nah, ini juga alat-alat tambahan, misalnya ditambah dengan filter. Nah, dengan demikian setelah kita pelajari tadi, maka untuk alur produksi benih lele paling tidak harus ada persiapan alat. Pemilihan induk matang gonat. Setelah itu melakukan pemijahan. Bisa pemijahan alamiah, bisa pemijahan semi alamiah, bisa pemijahan buatan. Kemudian barulah melakukan pemeliharaan mulai dari pemeliharaan embrio, pemeliharaan sampai menjadi benih lah. Gitu. Nah, di dalam pemeliharaan inilah
dipantau, diperlukan pemantauan. Apakah benih itu tumbuh sehat? Kalau tumbuh sehat, kita pelihara dengan terus gitu. Tetapi kalau ada yang tidak sehat, maka tiba-tiba ada terjadi misalnya kematian, maka harus kita cek apa sebabnya terjadi kematian. Kita cek kualitas airnya, kita cek apakah terjadi serangan penyakit, benih tumbuh sehat itu benih tumbuh dengan sehat, dan seterusnya. Kalau benih itu sehat dan normal, maka kita pelihara terus, diperkirakan 35 hari kita sudah mendapat benih yang harganya kurang lebih 60 sampai 80 rupiah per ekor tadi. Kemudian dilakukan pemanenan dan pemasaran. Biasanya disarankan sebelum panen dilakukan kita sudah mendapatkan order pasarnya terlebih dahulu, gitu. Oke. Nah, ini adalah pemeliharaan larva lele. Mulai larva menetas, umur 2-3 hari, hanya perlu oksigen. Yang penting adalah oksigen. Kemudian 3-5 hari harus diberi telur ayam. Telur ayam tentunya juga tidak banyak. Kita ingat dulu kita di dalam teknologi pembenihan ikan. Kemudian ditambah dengan diberikan cacing sutra. Setelah cacing sutra, diberikan selama 10 hari. Kemudian di dalam 10 hari diberikan pasta, pakan pasta sudah mulai bisa 10 hari atau 12 hari sudah mulai bisa. Sampai 18 hari di grading pertama. Kalau yang sudah lebih dari rete kita ambil, yang rete kita gabungkan. Ini hati-hati sekali nih, hati-hati sekali. Kemudian dilanjutkan pemeliharaan sampai umur 35 hari. Di dalam monitoring, kita perlakukan plan, perencanaan tadi, kita kerjakan apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan perencanaan kita. Selalu kita cek. Kita tidak menunggu harus seperti apa. Kalau ada sesuatu yang pada saat kita cek, ada sesuatu yang tidak salah, ada sesuatu yang salah, harus kita action. Segera kita betulkan kembali. Itu namanya plan, do, check, and action. Sekian pelajaran ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.